السلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita akan teruskan kajian tafsir kita dalam surat Al-Baqarah. Kita berhenti dalam firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Setelah akhir pembicaraan kita kemarin berkaitan dengan ulama, keagungan ulama, kedudukan ulama di sisi Allah, pahala demi pahala yang Allah berikan kepada mereka para ulama, dan kemudian kita bahas berkaitan dengan ulama-ulama su, ulama yang menjual belikan agama Allah karena dunia, ulama yang menyesatkan dirinya dan menyesatkan umat. Itu ketika kemarin kita kaji firman Allah sebelum ayat ini, ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ketika kita sampai ke sana, setelah kita bahas bahwa Allah setelah membicarakan berkaitan dengan mereka ulama su yang pandai bicara, pandai menganjurkan, tidak mengamalkan untuk dirinya, spontan Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was salah. Di akhir pembicaraan kemarin saya katakan bahwa ketidak memiliki kesabaran ulama sehingga akhirnya mereka menjadi ulama su. Tidak memiliki kesabaran untuk menahan diri baik agar untuk tidak memuaskan keinginannya dalam keinginan pribadi atau sabar ketika ada tekanan dan paksaan dari luar. Ketika sampai pada itu, saya berjanji bahwa kita akan berhenti sejenak dengan sabar dalam Al-Quran. Walaupun toh tidak pasti tidak mampu membicarakan semua arti kesabaran dalam Al-Quran, tapi setidaknya sebagian berkaitan dengan kesabaran dalam Al-Quran akan kita kaji. Karena membaca atau mempelajari berkaitan dengan kesabaran ini penting. Karena yang kita sebagai orang mukmin, ketika kita ingin berangkat menuju kepada Allah, senjata yang harus kita miliki adalah kesabaran. Tanpa kesabaran kita tidak pernah akan sukses hidup di dunia ini, apalagi memperoleh pahala dan surga di akhirat. Kalau kita membaca riwayat demi riwayat, sering Rasul menggambarkan bahwa kesabaran itu ialah separuh dari keimanan. Riwayat lain menyebutkan separuh berikutnya ialah syukur.
Maka apabila kesabaran itu termasuk dan bahkan separuh dari keimanan, mustahil kita akan bisa hidup iman yang dengan membawa iman yang sebenarnya, menjadi seorang mukmin yang sebenarnya kalau enggak memiliki sabar. Karena itu kemudian kesabaran dan syukur harus difahami, dikaji, karena kedua-duanya adalah merupakan pokok dari keimanan. Meremehkan kajian mengenai kesabaran atau kesyukuran berarti meremehkan keimanan itu sendiri. Karena itu kemudian Allah menamakan zatnya Sabur, Syakur. Kalau kita dalam hadis disebut takhallaqu bi akhlaqillah, berperangailah dengan akhlak Allah, maka dari akhlak Allah, perangai Allah, sifat Allah ialah sabur dan syakur, maka itu harus kita miliki. Karena itu kajian kita malam ini kita akan membicarakan mengenai kesabaran di dalam Al-Quran. Karena kalau kita membaca ayat demi ayat dalam Al-Quran, penuh Allah membicarakan mengenai kesabaran dan perlunya sabar dalam kehidupan ini. Mungkin kita akan bertanya, memang kita ini perlukah sabar? Mungkin apabila orang akan bertanya, apakah kita ini perlu sabar? Pasti jawabannya gamblang. Tidak bisa hidup kita tanpa kesabaran. Coba, apa yang kita hadapi di dunia ini? Kita di dunia ini, keadaan kita, kehidupan kita nggak lepas dari dua hal. Kita memperoleh atau memiliki sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita, atau kita tidak memperoleh sesuatu apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita memperoleh, memiliki apa yang kita inginkan, kadang-kadang kita ditimpa dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam dua-duanya kita tidak bisa hidup tanpa kesabaran. Kalau kita memperoleh sesuatu sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita, satu contoh, kita sehat, kita punya duit, kita punya dudukan, punya jabatan, kita disanjung orang, dihormat, ini sesuatu yang kita senangi. Dalam menghadapi ini pun perlu kesabaran. Kalau orang memiliki sesuatu yang dia kehendaki tanpa memiliki kesabaran, dia akan hanyut dengan apa yang ia miliki. Karena salah satu sifat manusia ialah apabila memiliki apa yang dikehendaki, dia akan lupa daratan kalau nggak punya kontrol. Karena itu Allah berfirman, innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Karena manusia ini kalau sudah punya, memperoleh apa yang dia ingini, lupa daratan. Karena itu ketika kita memperoleh apa yang kita keingini, yang kita kehendaki, harta, apapun bentuknya, kita perlu kesabaran. Karena itu justru Allah dalam Al-Quran banyak menyebutkan ayat Al-Quran berkaitan sesuatu yang kita miliki ini justru akan menjadi bencana kalau kita tidak mampu meletakkan kepada tempatnya. Allah berfirman, satu contoh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu melupakan kamu dari ingat pada Allah. Untuk supaya harta, anak, istri dan kekayaan, jabatan semua tidak melupakan kita kepada Allah, perlu kesabaran untuk mengerem. Kalau kita memperoleh sesuatu yang tidak kita kehendaki, gak ada orang mau sakit, tapi apabila sakit itu datang. Gak ada orang kena cobaan, tapi apabila cobaan itu datang, ini kita nggak kehendaki, ini pun memerlukan kesabaran. Walaupun kadang-kadang orang menganggap sabar dalam hal itu yang berat, sementara sabar dalam taat lebih berat.
Orang kalau membicarakan, dan pernah kita kaji ketika kita membaca surat Al-Mulk, bahwa dunia tempat cobaan, kadang-kadang orang salah menafsirkan, dianggap yang dicoba itu yang miskin, yang sakit, yang ada problem, padahal tidak. Yang kaya pun mendapat cobaan, yang sehat pun mendapat cobaan. Bahkan sampai ada orang-orang aulia Allah pernah mereka mengatakan, sabar menghadapi musibah dan bala itu bisa dilakukan oleh siapa saja dengan tingkatannya, tapi sabar menghadapi nikmat dan taat ini, menghadapi yang diberi oleh Allah ini, nggak mampu yang sabar kecuali as-siddiqin. Lebih berat. Karena itu kemudian Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Atau Allah berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Bukan cuman merupakan cobaan yang perlu sabar, kadang-kadang musuh menurut Al-Quran. Karena itu kemudian kesabaran harus selalu dimiliki oleh setiap manusia. Apabila kita membaca Al-Quran, banyak ayat-ayat mengenai kesabaran. Allahu Akbar. Kita akan lewat beberapa ayat nanti. Tapi Al-Quran menunjukkan begitu besar pahala orang-orang yang sabar. Begitu memiliki keistimewaan banyak orang-orang yang sabar dalam Al-Quran ini. Satu contoh, kita menemukan firman Allah dalam Al-Quran, ayat yang paling gamblang ketika Allah memilih mereka orang-orang untuk menjadi pemimpin, dilantik oleh Allah. Ketika Allah berfirman berkaitan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Kami jadikan mereka para pemimpin yang akan menunjukkan jalan manusia kepada jalan kami, karena ini ja'alna, kami jadikan mereka bima sabaru, karena kesabaran yang ada pada diri mereka. Atau kita menemukan firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israila bima sabaru. Allah sempurnakan kalimat Allah kepada mereka Bani Israel ketika mereka memiliki kesabaran. Atau kita menemukan Allah menjanjikan bahwa kesabaran orang yang sabar itu pahalanya jauh dari sesuatu yang sedang ia lakukan. Kalau kita sekarang sedang melakukan sesuatu dengan kesabaran, pahala yang akan kita miliki ini jauh dengan apa yang kita perjuangkan sehingga kita bisa sabar. Karena Allah berfirman, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti akan berikan pahala mereka orang-orang yang sabar bi ahsani, dengan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan. Orang kan berkata, as-sabru kas-sabiri murrun madaqatuhu walakinna ta'mahu ahla minal asali. Sabar itu seperti sabir. Sabir itu bahasa Arab artinya jadam. Sabar itu seperti jadam, pahit rasanya, tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Lanajziyannahum, Allah menyebutkan, lanajziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan ada singgungan dalam ayat lain. Allah pernah berfirman surat Qasas, Allah menyebutkan, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Ada pahala-pahala tertentu Allah berikan double. Kalau satu harus 10, ya 20 paling sedikit dia. Kalau satu harus 700, ya 1400 dia paling sedikit. Marrataini bima sabaru, double, 2 kali lipat. Bahkan pada puncaknya Allah berfirman, dan ini satu-satunya yang dimiliki oleh pahala kesabaran, yang paling tinggi nilai dalam Al-Quran, gak dimiliki oleh amalan lain. Ketika Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan, kalimat wafa, tuwfi, wafa itu memberikan dengan sempurna. Allah akan berikan pahala orang-orang yang sabar dengan sempurna tanpa ada batas. Tidak ada 1 banding 10, 1 banding 18, 1 banding 700, lala, bighairi hisab.
Allah mubhamkan, Allah nggak sebutkan nilai pahalanya karena agung dan besarnya pahala ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena itu Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Atau dalam ayat lain langsung Allah menggunakan dengan kalimat kaum mukminin. 153 Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman, tak pertolongan dengan salat, sabar dan salat, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya akan lewat ayat-ayat lebih dahulu. Ayat ini indah. Allah bersama orang yang sabar. Itu dari Al-Baqarah yang saya baca tadi, spontan dalam Al-Baqarah, innallaha ma'as sabirin 153. Juga dalam Al-Baqarah 249 ketika Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Di sana Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah innallaha ma'as sabirin, di sini pun Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin, dan bisa dilanjutkan Al-Anfal 46 dan Al-Anfal 66, semua menyebutkan bahwa Allah bersama orang yang sabar. Kalau diterjemahkan letterlek enak gitu, Allah bersama orang-orang yang sabar. Padahal kalimat ini, Allah bersama orang sabar, cukup pegangan sebagai kunci untuk buka seluruh problem di dunia, untuk menyelesaikan semua masalah. Karena akan adakah kita menghadapi masalah sementara Allah bersama kita? Adakah kita akan dikalahkan oleh orang kalau Allah bersama kita? Adakah kita akan ketakutan rezeki kalau Allah bersama kita? Adakah kita akan gentar dengan ancaman kalau Allah bersama kita? Jadi kalimat innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, itu cukup pegangan untuk hidup, dan itu kebesaran nilai kesabaran. Bahkan ada singgungan dalam Al-Quran ayat 214 ketika Allah menceritakan orang-orang yang akan meminta kemenangan dari Allah. Saya kira semua kita juga minta kemenangan dari Allah. Kapan kita menang? Kapan kita melihat musuh-musuh Allah ini dihancurkan, ya Allah? Kapan kita bisa berjaya menyaksikan semua itu? Itu pun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita juga kadang-kadang sudah mengharap ayo cepat-cepat masuk surga dan kita habiskan musuh-musuh. Ternyata untuk memperoleh surga, untuk memperoleh kemenangan dari Allah, itu ialah kuncinya sabar. Kalau tadi cuman Allah menyinggung kam min fi'atin, kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar karena Allah bersama orang-orang sabar, sekarang gamblang Allah menyebutkan bahwa kemenangan itu akan datang. Bagi siapa? Bagi yang mereka yang memiliki kesabaran. 214 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Bagi siapa inna nasrallahi qarib itu? Bagi mereka yang sudah mampu menghadapi al-ba'sa, gangguan, ad-dharra, kesusahan, zulzilu, digoncang semua urusan mereka, tapi tetap tabah. Bagi mereka nasrullahi qarib. Kembalinya bahwa kesabaran itu juga merupakan kunci dari untuk memperoleh kemenangan dari Allah.
Dan ini Allah bukan cuma menjanjikan, tapi Allah telah nampakkan dalam beberapa peperangan Rasulullah yang Allah rekam dalam Al-Quran. Seperti firman Allah ketika menceritakan salah satu peperangan Allah di Badar yang menang mutlak, 313 sekian, senjata amat sederhana dan semuanya, melawan musuh 1000 lebih dengan senjata yang penuh segala macam, mutlak. Dari mereka 70 mati, ditawan 70, menang mutlak. Setelah Allah menceritakan, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ketika Allah menyebutkan, ketika kamu mengatakan tidakkah cukup 3.000 malaikat turun membantu muslimin di Badar? Apa firman Allah? Bala in tasbiru wa tattaqu ya'tukum min fawrihim hadha yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Pertolongan Allah dengan 5.000 ternyata para malaikat turun di Badar. Allah cuma menjanjikan in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan bertakwa pada Allah pasti. Artinya kemenangan bagi mereka orang yang sabar. Bantuan Allah real, nyata datang bagi siapa? Bagi mereka orang yang sabar menghadapi semua tantangan dan rintangan. Ini beberapa ayat Al-Quran. Bahkan Allah menyebutkan kesabaran itu dari azmil umur. Azmil umur itu artinya pekerjaan yang paling tepat yang harus dilakukan, karena cuman ini yang paling tepat, yang lainnya keliru. Atau azmil umur itu ialah pekerjaan yang kita telah mutmain, tentram, akibatnya pasti indah, karena ini pasti yang terbaik. Dalam beberapa ayat Allah menyebutkan bahwa as-sabar itu termasuk azmil umur, seperti firman Allah, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Menghadapi cobaan, tantangan, ya cuman sabar, nggak ada selain sabar. Nanti kita akan bahas sebentar lagi sedikit-sedikit, saya masih lewat ayat-ayatnya saja. Sebentar lagi kita akan mengatakan, kalau nggak sabar terus apa sih yang terjadi? Apa kalau nggak sabar nggak berubah keadaan, ketentuan Allah? Pernah ada salah satu orang, anaknya meninggal, nangis dibiarkan oleh imam, biasa orang anak mati meninggal. Tapi kemudian melampaui batas. Imam berkata, kalau kamu sabar, anakmu tetap meninggal dan kamu dapat pahala. Kalau kamu gelisah dengan bermacam-macam ungkapanmu ini, anakmu nggak kembali, nggak bisa hidup lagi, dan kamu dapat dosa. Artinya apa? Artinya ketika kita menerima satu masalah, musibah, kita kalau nggak sabar, bukan berarti musibah itu bisa berubah. Tidak ada keadaan memanjakan kita kalau kita nggak senang terus kemudian dia pergi. Tidak. Ya harus kita ulet dan sabar mencari jalan keluar. Ketika kita sabar, kita terima ini sudah jalan keluar, baru kita melangkah cari cara. Karena ketika kita sabar berarti Allah bersama kita. Berarti bantuan Allah sudah diambang pintu mau datang pada kita. Begitu artinya. Seperti karena itu Allah menyebutkan kesabaran ini baik untuk kamu. 25 dalam surat An-Nisa Allah berfirman begini. Ayat yang panjang, tapi di akhirnya Allah berfirman begini. Wa antasbiru khairun lakum wallahu ghafurun rahim. Kalau kamu sabar, khairun, ini baik untuk kalian. Ayyuhal ikhwah, yang tahu baik dan tidak itu Allah. Kita ini kadang-kadang yang kita anggap baik justru jelek. Yang kita anggap jelek justru dibaliknya itu baik. Begitulah Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa antakrahu syai'an, banyak hal-hal yang kamu benci, justru malah disitulah keindahan dan kebaikan untuk kamu.
Banyak hal-hal yang kamu inginkan, kamu senangi, kamu cintai. Justru disitulah tempat bencana untuk kamu. Allah yang maha mengetahui dan kalian tidak tahu. Ketika kita menghadapi satu masalah, kesabaran kita menurut Al-Quran, buka An-Nisa 25, wa antasbiru khairan lakum. Terus, wallahu ghafurun rahim. Jangan menuduh Allah yang Rahim ini memberikan kita sesuatu yang di luar kemampuan kita sehingga kita menyebutkan Allah zalim. Jangan, terima dan sabarlah, dan ini baik untuk kalian. Kenapa? Karena huwa Rahim, dan yang Rahim tidak akan memberikan kecuali yang terbaik untuk kita. Wa antasbiru khairun lakum. Apa yang kita bahas dalam bentuk kesabaran, pasti kita akan menemukan bahwa puncak dari segala sesuatu itu adalah suksesnya kalau kita akan pergi lewat kesabaran. Karena itu orang-orang yang sabar kelak apabila sampai pintu surga akan disebutkan kepada mereka salam dari Allah dan para malaikatnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera untuk kalian karena kesabaran yang ada pada kalian. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah, orang mendapat salam dari Allah, dari malaikatnya. Ayyuhal ikhwah, masih banyak beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan begitu besarnya orang-orang yang sabar. Satu contoh, saya akan kembali lagi kepada Al-Baqarah, bagaimana Allah menggambarkan kepada kita puncak pahala orang-orang yang sabar. Sekali lagi, yang akan kita bahas malam ini bukan semua ayat dalam Al-Quran, tapi beberapa ayat yang mampu kita kaji. Dalam 153 yang saya sebutkan tadi, Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, dalam pertolongan, bantuan dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat 154-nya Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan coba mereka dengan sedikit, dengan ketakutan, kelaparan, dan kita kurangi harta-harta, dan banyak yang mati, kita kurangi jumlah orang dengan kematian, dan kita kurangi juga buah-buahan, ketakutan, kelaparan, paceklik, dan bermacam-macam musibah. Kemudian Allah menyebutkan, dan berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Rasa takut, kekurangan harta, urusan bisnis kita melorot, tumbuh-tumbuhan yang kita harapkan, kelaparan, kematian, al-anfus, keluarga kita, kerabat kita, kawan kita, ini semua cobaan. Ini terjadi, tetapi Allah kemudian wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang menerima semua ini dengan kesabaran. Kemudian Allah menyebutkan ayat 156-nya. Setelah wabasyiris sabirin, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira bagi mereka yang sabar. Siapa mereka ya Allah? Siapa orang-orang yang sabar menerima bermacam-macam cobaan tadi? Mereka apabila ditimpa musibah ini, mereka cuma berkata, kami dari Allah, dan kepada Allah juga kami akan kembali. Allah. Kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kalimat seorang yang pasrah bahwa ia datang dari Allah dan semua yang terjadi ada ketentuan Allah dan ia akan kembali kepada Allah.
Sebagaimana diciptakan kita tanpa kita minta, diberikan bermacam-macam nikmat ini tanpa kita minta. Ketika memuji kita sesuatu, pasti Dia yang Maha Rahman akan memberikan yang terbaik di balik itu, dan apalagi kita pun akan kembali kepadanya. Ini kalimat ini bukan cuma ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un selesai. Ada orang kena coba musibah cepat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bagus ya, tapi habis mengucapkan nanti juga masih mencaci sana, menyalahkan sini, nggak sesuai dengan ungkapannya. Tetapi bagi orang yang mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan meresapi apa arti dan yang terkandung dalam kalimat ini, dengarkan Allah berikan kepadanya bermacam-macam hal. Pertama, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 hal yang Allah berikan. Pertama, bagi mereka salawat Allah untuk mereka. Allah menyampaikan salawatnya bagi orang yang sabar. Artinya Allah curahkan semua salam dan sebagaimana Allah bersalawat kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa ahli dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebagaimana ketika kita selawat pada Rasul, Allah menjawab salawat kepada kita 10 kali. Karena Allah berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Orang yang memperoleh musibah dan kemudian sabar sedang memperoleh salawat dari Allah. Ketika memperoleh salawat dari Allah, apa yang ada? Liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur. Bahwa orang yang sabar akan memperoleh curahan dari Allah, pemberian demi pemberian untuk mementaskan ia dari kegelapan menuju cahaya. Karena kalau orang kena musibah terus nggak sabar, bukan cuman nggak selesai musibahnya, dia akan digeret oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang lebih jelek dan keji dari musibah yang sedang ia hadapi. Tapi kalau dia sabar, langsung ulaika alaihim salawatum min rabbihim, terus wa rahmah, orang itu terus dikelilingi rahmat oleh Allah. Kedua, rahmat selalu bersamanya, tashmuluhum rahmatullah. Dan yang ketiga, dan ini perlu kita perhatikan, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah. Ayyuhal ikhwah, 1 detik kita lepas dari bimbingan Allah, dari petunjuk Allah, pasti kita akan hancur. Rahasia keagungan orang sabar itu terus dalam inayah Allah, dalam bimbingan Allah, sehingga orang yang sabar itu pasti akan melangkahkan kakinya kepada jalan yang diridhai oleh Allah, karena selalu memperoleh bimbingan dari Allah. Karena Allah berfirman dalam ayat lain ketika orang dilepas oleh Allah, dengarkan Allah berfirman, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah karena perbuatannya, pasti tidak pernah akan memperoleh petunjuk selain Allah. Kemudian kalau sudah disesatkan, nggak dapat petunjuk, apa yang terjadi? Allah meneruskan ayatnya, wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan biarkan dia hidup dalam kelimpangan maksiat, dalam kehancuran. Wa na'udzubillah. Tapi orang yang sabar akan memperoleh salawatun minallah, memperoleh rahmah dan memperoleh kontrolan dan bimbingan langsung dari Allah, tidak dilepas oleh Allah. Itulah kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muhtadun. Ayat demi ayat ini kemudian menganjurkan kepada kita untuk tidak boleh lepas dari kesabaran. Saya masih belum baca riwayat, sebentar lagi. Ataupun saya juga masih belum membagi berapa bagian sabar yang harus kita hadapi. Sampai di akhir surat Ali Imran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru
wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah dan latihan membawa diri, mensabar-sabarkan diri. Al-Imam Ja'far Shadiq kalau membaca ayat ini, beliau mengatakan isbiru, bersabarlah alal faraid, menghadapi kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Wasabiru, dan bersabar, paksakan untuk sabar alal masaib, menghadapi cobaan demi cobaan. Kalau kita sudah melihat pahala demi pahala orang sabar semacam ini, karena itu kemudian kita akan menemukan ayat demi ayat, hadis demi hadis yang menyebutkan mengenai pahala kesabaran. Rasul pernah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Ali, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Wala jasada liman la ra'salah, wala imana liman la sabaralah. Perumpamaan sabar dengan iman ini kok diperumpakan manusia seperti kepala dan jasadnya. Jasad, kepalanya itu adalah, kalau manusia, kepalanya itu adalah kesabaran. Tidak berfungsi semua jasad ini tanpa kepala. Begitupun tidak ada iman tanpa kesabaran. Orang nggak bisa hidup tanpa kepala. Nah, kepala ini sentral segalanya di sini. Kedudukan kesabaran itu dalam iman seperti kedudukan kepala di jasad manusia. Sebagaimana manusia tidak bisa hidup la ra'salah tanpa kepala, begitu juga la imana liman la sabaralah. Tidak ada iman tanpa kesabaran. Itu ayat demi hadis, dan masih banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala orang sabar nanti ketika sampai pada bagiannya saya sebutkan. Cuman memang sabar, sekali lagi, sabar ini mudah kita bahas, mudah kita terjemahkan ayatnya, riwayatnya. Tapi untuk menjadi orang sabar ini perlu banyak latihan. Ini termasuk jihad akbar, karena urusannya dengan hawa nafsu. Jihad asghar itu perang. Kita lihat darah mengalir, kepala terbang, orang mati, masih jihad saghir semuanya, kecil. Jihad akbar ini yaitu jihadun nafas, dan salah satunya ialah, terpenting ialah sabar. Tanpa ada kesabaran enggak hidup. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan begini. Dan kalau saya baca ayat ini, kita lihat keadaan kita. Hadis ini, maaf. Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la yunal aw la yanal mulku fihi illa bil qatli wat tajabbur walal ghina illa bil ghadab wal bukhl walal mahabba illa bi istikhrajid din wa ittiba'il hawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti suatu zaman, kepemimpinan di zaman itu tidak akan diperoleh kecuali dengan bunuh membunuh atau dengan congkak kecongkaan, kelahi. Kalau nggak berani kelahi, nggak berani menjatuhkan, meneror semuanya, nggak ada jadi pemimpin. Tidak diperoleh kecuali bil qatli wat tajabbur. Walal ghina illa bil ghadab wal bukhl. Di zaman itu orang enggak memperoleh kekayaan kecuali dengan kemurkaan dan kemarahan dan dengan kekikiran, kikir baru mau kaya. Walal mahabba illa bi istikhrajid din wa ittiba'il hawa. Orang tidak lagi mendapatkan kesimpatikan orang, kasih sayang orang, kecintaan orang, kecuali harus mengeluarkan agamanya dan mengikuti hawa nafsunya. Kalau masih megang agama, gak dicintai orang. Ini kadang-kadang kalau kita lihat ini, sudah kita lihat zamannya, tidak diperoleh kepemimpinan kecuali dengan bunuh-membunuh dulu, teror, kekayaan dengan kikir dan kemurkaan,
kemarahan, harus orang marah dengan siapa saja. Kasih sayang tidak peroleh kecuali kalau dicampakkan agama ini dan harus mengikuti hawa nafsu. Bagaimana kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, "Faman adraka dzalika zaman." Siapa yang akan hidup di zaman itu, fasabara 'alal faqri wa huwa yaqdiru 'alal ghina. Dia sabar memilih kemiskinan padahal dia mampu kalau ingin memperoleh kekayaan, tapi dengan cara tadi itu. Kikir, murka ke sana ke sini. Wa sabara 'alal baghdha wa huwa yaqdiru 'alal mahabbah. Sabar dibenci walaupun dia mampu untuk bisa supaya dicintai orang, tapi dia sabar dibenci, yang penting tetap megang agama dan tidak hawa nafsu. Karena untuk memperoleh kasih sayang, dia harus mencampakkan agamanya, harus mengikuti hawa nafsunya. Dia sabar memegang teguh agamanya dan melawan hawa nafsunya. Wa sabara 'ala dzulli wa huwa yaqdiru 'ala al-'izz. Dia mampu dihina walaupun dia mampu untuk memperoleh kemuliaan, tapi dengan cara membunuh, teror tadi itu. Siapa yang sabar ini, atahullah thawaba khamsina siddiqan mimman saddaqa bi. Orang yang sabar menghadapi semua ini, Allah akan berikan kepadanya pahala 50 siddiq. Siddiq ini titel orang yang tinggi yang kita selalu menyebutkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Mereka an-nabiyyin was-siddiqin. 50 pahala orang-orang siddiq yang telah sungguh-sungguh mempercayai aku. Sabar. Dan sebenarnya sabar itu selalu mengalahkan semua tantangan. Ada satu cerita, mungkin agak menyimpang tapi ada berkaitannya. Karena kalau kita membaca sejarah Ahlul Bait, kebesaran Ahlul Bait, kita temukan semua contoh-contoh dari mereka dan pasti ada semuanya. Suatu hari orang penjual daging ini, Jazar, penjual daging, jagal itu ya, dia datang ke Imam Ali. Ya Imam, ada daging bagus sekali, fadhal kamu beli, ini paling top, enak sekali. Entah pas daerah mana itu, dagingnya enak sekali. Kata Imam, ana masih belum punya fulus, ana nggak punya uang untuk belinya. Kata yang jual, ana sabar, ente utang dulu, kapan-kapan ente bayar. Ma indi qimah, kata Imam. Asbir alayya Imam, ana sabar, kapan saja kamu bayar. Apa jawaban Imam alaihi salam? Asbiru alal laham, aku pun mau sabar nggak makan daging. Semua yang kita hadapi, apabila kita memiliki kesabaran, kita mampu mengalahkan. Sampai ada hampir jadi orang pepatah, orang berkata, setiap dia melihat sesuatu yang nggak mampu dia beli karena nggak memiliki, dia selalu mengatakan, aqtuluhu bis sabr. Aku akan kalahkan dia dengan kesabaran. Kalau dia sabar sudah miliki semuanya. Kata dia, aku sabar, aku gak nagih sekarang ya Imam, kamu utang uangnya. Jawaban Imam sabar, simple, asbiru alal laham. Ana pun sabar gak makan daging. Karena kadang-kadang sebab musabab kehancuran kita dalam ekonomi, dalam keluarga dan usaha dan semua dalam kehidupan ini, kalau kita berangkat dari memaksa diri. Memaksa diri itu yang membuat berantakan semua keadaan. Orang kalau dia punya uang 1 juta 1 bulan, kalau sama-sama kerja sama kawannya juga 1 juta 1 bulan, kawannya nggak punya tanggungan istri, nggak punya tanggungan anak, nggak punya tanggungan orang tua, dia 1 juta mungkin dia beli sepatu yang harga 400.000. Yang punya tanggungan ini jangan niru sana, bencana dia, karena memaksa diri. Karena itu para anbiya selalu syiarnya, wa ma ana minal mutakallifin, aku tidak tergolong orang maksa diri. Imam Ali ingin mengajari begitu, asbir anil laham, aku sabar nggak makan daging hari ini daripada harus pakai utang. Ini beberapa ayat Al-Quran dalam kesabaran. Tapi puncak ayat Al-Quran yang membicarakan kesabaran selain 53, 54 dan 56 tadi berkaitan dengan shalawat, rahmah wa maghfirah. Puncak ayat Al-Quran ialah Az-Zumar ayat 10 yang saya baca tadi, ialah firman Allah, innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Imam Shadiq kalau membaca ayat ini, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis. Pertama, beliau meriwayatkan, idza nusyiratid dawawin wa nusibatil mawazin lam yunsab li ahlil bala'i mizan wa lam yunshar lahum diwan. Thumma tala hadhihi al-ayah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti di hari kiamat, padang mahsyar semua sudah ditoto oleh Allah. Tempat pos-pos untuk pertanyaan, mizan, tempat timbangan amal, semua dipersiapkan untuk seluruh anak Adam akan melewati pos-pos itu dan akan melewati mizan. Man khaffat mawazinu atau man thaqulat mawazinu, antara itu Rasulullah bersabda, bagi mereka orang-orang yang menghadapi musibah dan sabar, bala dan sabar, nggak ada lagi, nggak pakai ada mizan, nggak pakai semuanya. Mereka semua akan langsung masuk ke al-jannah, ke surga tanpa lagi dengan hisab, karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi bighairi hisab ini memiliki arti tanpa ada batas pahalanya, dan ada arti mengatakan tanpa kena hisab kelak di mahsyar langsung. Al-Imam Shadiq juga meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau bersabda, idza kana yaumal qiyamah yaqumu 'unuqun minan nas fayatuna babal jannah fayadribunahu fayuqalu lahum man antum fayaqulu nahnu ahlus sabr fayuqalu lahum ala ma sabartum yaqulun kunna nasbiru ala ta'atillah wa nasbiru ala ma'asillah ala al-ma'asi fayaqulu Allah azza wa jal sadaqu adkhiluhumul jannah wa huwa qaulullah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti kalau di hari kiamat ini ada kelompok manusia pergi langsung ke surga, mengetok pintu surga. Mereka ditanya, siapa kalian? Mereka berkata, nahnu ahlus sabr, kami orang-orang yang selalu sabar. Ditanya oleh penjaganya, sabar atas apa kalian? Alamata sabartum, kami sabar menghadapi taat kepada Allah, dan kami sabar meninggalkan semua maksiat, enggak melakukannya. Langsung Allah berfirman kepada penjaga surganya, Sodaku, mereka benar dalam ungkapannya, adkhiluhumul jannah, masukkan mereka ke surga. Kemudian Rasul membaca, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini orang-orang yang sabar ini, begini besarnya pahalanya di sisi Allah. Kemudian sabar itu apa saja? Karena dalam riwayat, macam-macam riwayat berkaitan dengan sabar. Ada satu riwayat yang ingin saya baca di sini, disebutkan oleh Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar itu, kalau kita melihat hadis ini, sabar itu akan terbagi 3. Sabar pertama indal musibah, dalam menghadapi musibah. Sabar kedua ala ta'ah, sabar melaksanakan taat. Ketiga, sabar melawan maksiat, meninggalkan maksiat. Jadi sabar menghadapi musibah, sabar melaksanakan taat, sabar tidak melakukan maksiat. Rasul bersabda semacam ini. Diriwayatkan dari Al-Imam Ali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, as-sabru thalathah. Sabrun 'indal musibah, wa sabrun 'ala ta'ah, wa sabrun 'anil ma'siyah. Sabar dalam musibat, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sabara 'alal musibah hatta yaruddaha bihusni 'azaiha kataballahu lahu 300 darajah ma baina ad-darajati ila ad-darajah kama baina as-sama'i wal ardh. Siapa orang yang sabar ketika ditimpa musibah dan dikembalikan kepada Allah. Tadi kan ada alladzina idza asabathum musibatun qalu
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang sabar dalam menghadapi musibah dan dikembalikan semuanya kepada Allah, Allah berikan kepadanya 300 pahala. 300 pahala, 300 kedudukan darajat dalam pahalanya. 300 darajat kedudukan. Antara satu derajat dengan derajat yang lain, satu kedudukan dengan kedudukan yang lain, kata Rasulullah, ma bainas sama'i wal ard, seperti jaraknya antara bumi dan langit atau langit dan bumi. Ma bainad darajah ila darajah kama bainas sama'i wal ard, 300 derajat. Terus, wa man sabara ala ta'ah kataballahu lahu 600 darajah ma baina darajah ila darajah kama baina tukhumil ardi ila al-arsh. Siapa yang sabar melakukan taat, Allah berikan padanya 600 derajat. Tadi musibah 300, taat 600. Antara satu derajat kedudukan dengan kedudukan yang lain, satunya jaraknya antara dasar bumi sampai arsyullah. Jadi musibah, menghadapi musibah 300, sabar dengan taat 600. Terus, wa man sabara 'anil ma'siyah kataballahu lahu 900 darajah ma baina darajah ila darajah kama baina tukhumil ardi ila muntahal arsy. Orang yang sabar melawan maksiat, Allah berikan 900 tingkat derajat. Antara satu dengan yang lain seperti antara dasar bumi sampai akhir arsyullah, muntahal arsy. Kalau kita melihat ini, pahala yang sabar yang paling repot itu ternyata meninggalkan maksiat. Sabar yang paling mudah itu ialah ketika menghadapi cobaan. Karena cobaan masih nggak ada pilihan. Orang kena musibah itu nggak punya pilihan. Simpelnya begitu. Tapi maka itu sabarnya lebih rendah. Padahal kita lihat cobaan sudah begitu dahsyat sabar. Tapi hitung-hitungannya dengan riwayat ini masih paling rendah, paling ringan. Sabar yang agak berat melakukan taat. Allah, melakukan taat ini sabar. Orang melakukan taat ini ayyuhal ikhwah, dituntut kesabarannya kan macam-macam. Kapan kita harus sabar? Saat melakukan cukup, atau saat melakukan dan bahkan sebelum melakukan. Kita kalau melihat ayat-ayat riwayat-riwayat dari ayat-ayat dari Al-Qur'an, kita menemukan ternyata kita harus sabar ketika melakukan taat dan sabar ketika ingin melakukan taat, dan sabar ketika melakukan taat itu, dan sabar setelah melakukan. Karena itu tingkatan sabar itu yang taat lebih berat dari musibah. Kalau taat kan kita punya pilihan, Anda mau sholat, gak mau sholat bisa milih saya. Apalagi kalau itu urusan hal-hal yang gak terlalu wajib. Tapi orang yang sabar melakukannya 600. Sabar taat itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, berkaitan dengan sabar itu ialah ketika kita mau melaksanakan taat, sudah harus sabar. Karena taat itu kan gak diterima kalau gak pas niatnya. Karena itu ada isyarat dalam Al-Quran, Allah berfirman, illalladzina sabaru wa amilus shalihat. Allah dahulukan sabar di sini sebelum amal soleh. Artinya totoh dulu. Karena taat kalau gak ada niat yang benar, gak diterima oleh Allah. Ya percuma walaupun kita payah mengerjakannya. Karena itu illalladzina sabaru wa amilus shalihat. Dan harus sabar ketika melakukan ketaatan itu. Jadi sabar dalam taat ini ketika ingin melakukan, totoh niatnya, caranya. Sabar ketika melaksanakan, karena Allah juga berfirman, ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru. Sebaik-baik pahala orang yang beramal karena kesabaran mereka. Karena mereka ketika beramal perlu sabar. Banyak amalan kita tengah-tengah kita nggak melakukan sabar bisa pun hilang. Ada satu riwayat Rasulullah melihat seorang wanita menangisi anaknya di kuburan.
Terus orang sebelumnya mengatakan kamu terima ketentuan Allah, Rasul berkata begini, dia tetap nggak mendengarkan itu. Persis jadi kuburan, Rasul berjalan melihat wanitanya lagi. Rasul berkata, sabarlah, sabarlah. Wanita ini nggak tahu kalau itu Rasulullah. Pergi kamu nggak tahu musibahku. Pergi Rasulullah. Setelah Rasulullah kembali ke masjid, ada orang berita, orang itu, wanita itu bangun dari kuburan anaknya, tahu kamu yang kamu usir tadi itu. Kenapa? Itu Rasulullah. Aduh, malu dia. Dia datang langsung ke Rasulullah. Rasulullah, anak nggak tahu, saya nggak tahu kalau itu Anda. Sekarang saya sabarlah dalam musibah ini. Kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kalau mau sabar itu pertama. Jangan sudah berbalak-balik nggak nerima, terakhir sekarang baru mau sabar. Karena itu kemudian dalam taat, dalam semua, hatta dalam menghadapi apa, ketika melaksanakan, sebelum melaksanakan, bahkan setelah melaksanakan harus sabar. Karena banyak amal perbuatan ketika kita lakukan dengan sabar, kita mulai dengan sabar, niat kena dan semuanya. Ketika kita lakukan dengan sabar, selesai, diterima. Tapi kadang-kadang setelah selesai kita lakukan, kita hancurkan amal perbuatan itu karena kesabaran kita hilang. Satu contoh, Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu hapus pahala sabar, pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau mengganggu. Ketika mau memberikan qurbatan ilallah, ketika melaksanakan juga penuh dengan sabar, mengurangi hartanya, selesai. Tapi mungkin kadang-kadang dia lihat orang yang dibantu nggak menghormati, nggak sopan, ingat marah dia, diungkit-ungkit. Dulu aku bantu kamu, dulu aku. Ini menghapuskan pahalanya. Karena itu dalam taat juga perlu sabar mau melaksanakan, sabar ketika melaksanakan, sabar setelah melaksanakan. Ternyata sabar terbagi 3. Sabar menghadapi musibah, pahalanya 300 kedudukan derajat. Sabar melaksanakan taat, pahalanya 600. Sabar yang paling repot ini melawan maksiat. Masih ingat kemarin ungkapan Imam Ali, mal wajib wa mal aujab. Yang wajib apa ya Imam? Taat kepada Allah. Yang lebih wajib meninggalkan dosa. Sabar melawan maksiat ini paling repot. Apalagi kadang-kadang kita melihat orang di luar kota, nggak ada yang kenal, kenapa saya sibuk menjaga? Atau dia sendirian, nggak ada orang lihat. Karena itu ketika Allah memberikan contoh cerita dalam Al-Quran, Allah sebutkan sebaik-baik cerita adalah cerita Nabi Allah Yusuf. Karena beliau sampai pada puncak kesabaran semacam ini. Yusuf, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Sebaik-baik cerita Yusuf salamullahi alaih. Beliau sukses dan sabar menghadapi maksiat. Beliau memang nabi, tapi Allah menceritakan inilah puncak kesabaran. Dia Yusuf diberi oleh Allah ketampanan wajah, modal. Dia hidup habis menjadi budak, nggak memiliki dirinya, dijual, jadi budak di rumah majikannya. Dan di Yusuf asing, bukan di daerah itu, nggak ada yang kenal. Budak, nggak ada yang nggak kenal orang daerah itu, mendapatkan tekanan dalam kehidupannya karena budak, banyak tekanan demi tekanan majikan dan semuanya. Dia dirayu oleh majikannya sendiri, di tempat dan dipersiapkan oleh majikannya ini dengan situasi yang paling aman. Ghallaqatil abwab, hayyatil asbab, semua sebab sudah diatur, pintu ditutup rapi. Dia berkata, hai, mari. Ghallaqatil abwab, qalat hitalak. Tapi beliau salamullahi alaih, beliau berkata, ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflah bil akhirah. Ini bukan cuman dia yang ingin melakukan, dia dirayu dengan semua, tapi tetap. Ini kemudian Allah mengatakan ahsanal qasas. Karena itu sabar dalam maksiat lebih sulit.
Ini yang perlu dengan jihadun nafas yang paling banyak. Orang di kantor, dia nggak minta disogok, tapi dirayu oleh orang ingin memberikan. Ini kalau dia nggak memiliki kesabaran, saya nggak minta, saya punya bermacam-macam. Tapi ketika dia memiliki kesabaran, dia dirayu oleh wanita, bukan dia merayu, tapi dia tetap memiliki kesabaran. Ini adalah puncak kesabaran. Ini yang disebut Rasulullah, pahalanya ada 900 derajat. Karena itu selalu Rasul mengajari kita, ya Allah jangan jadikan musibah kita ini dalam agama kita. Kalau kena musibah di harta, di anak, di kedudukan, kita nggak boleh minta musibah, jangan. Is'alallahal afwa wal afiyah. Tapi Yusuf berkata, Rabbis sijn ahab ilayya mimma yad'unani. Kata Yusuf, aku lebih senang di penjara daripada menghadapi hal-hal semacam ini. Artinya, kalau ada pilihan, lebih baik kita memilih yang lainnya. Jangan agama kita goncang. Jangan sampai kita mengorbankan agama, wa na'udzubillah. Karena itu kemudian sabar terbagi atas 3. Sabar dalam musibah. Yang dikatakan paling ringan, ya masih sulit. Sabar atas taat lebih repot lagi. Sabar di puncaknya adalah menghadapi maksiat. Orang ini mudah beramal soleh, tapi sulit meninggalkan dosa. Jadi beramal soleh ini lebih mudah daripada meninggalkan dosa. Karena itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah ketika mengharuskan sabar untuk setiap orang, semestinya harus sabar. Tapi kita melihat bahwa orang yang ingin menyampaikan kebenaran, karena orang ingin menyampaikan kebenaran, dirinya sendiri harus konsekuen dengan kebenaran itu. Kemudian dia mengajak orang lain. Orang yang ingin bertawasi bil haq, orang yang ingin berdakwah, orang yang ingin mengajar, orang yang ingin sebagai menyampaikan kebenaran, itu lebih diperlukan harus memiliki kesabaran. Kalau enggak, zigzag dalam kehidupannya. Allah berfirman untuk Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Yunus 109, Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Ikuti apa yang Allah wahyukan kepadamu. Langsung Allah berfirman, wasbir, dan sabarlah. Mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berdakwah kepada Al-Quran, kepada hak, perlu kesabaran. Sabar ketika menerima untuk melaksanakan, dan sabar ketika mengajak, karena ketika mengajak pasti akan banyak tantangan dan rintangan. Atau kita menemukan firman Allah dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hai putraku, dirikan salat, perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar, terus sabarlah. Tidak ada orang amal ma'ruf nahi mungkar enggak diganyang. Ini jalannya para anbiya, perlu kesabaran. Atau kita melihat firman Allah dalam surat Wal-'Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haq, gandengannya wa tawasau bis sabr. Yang saling menyampaikan hak pasti harus sabar. Itulah Allah mensifati hamba-hamba Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa saja yang mereka ungkapkan terhadapmu, tinggalkan mereka. Ayyuhal ikhwah, memang kesabaran sangat diperlukan. Senjata seorang mukmin setelah iman adalah kesabaran. Sebelum saya akhiri, sekali lagi, sabar ini pahit bagaikan jadam, tapi akibatnya lebih manis dari madu. Sekali lagi, tapi, sekali lagi tapi, sabar ini mudah diungkapkan,
mudah dijelaskan, tapi prakteknya perlu jihad akbar. Ini yang disebut kita sedang perang setiap hari. Ini namanya mihrab, harb. Kalau senjata kita tidak kita miliki, kita dikalahkan oleh syaitan juga punya senjata. Hawa nafsu pun punya senjata. Kita pun punya senjata. Apa senjata kita? Ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Senjata kita ialah kesabaran. Dari puncak kesabaran, karena sholat termasuk taat, termasuk sholat itu kesabaran. Tapi Allah sebutkan tersendiri karena pentingnya sholat. Kalau sudah memiliki senjata ini, di sana syaitan dengan senjatanya, di sana hawa nafsu dengan senjatanya, kita pun dengan senjata, kita pasti menang. Karena apa? Syaitan enggak bersama Allah, hawa nafsu enggak bersama Allah. Sementara yang mempersenjatakan dirinya dengan kesabaran, dia sedang bersama Allah, dan yang bersama Allah tidak pernah akan kalah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.